Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Salam. Tuhan karuniakan kesempatan yang indah bagi kita semua untuk menikmati hari yang baru dan kehidupan yang baru. Biarlah kita menikmati hari ini penuh dengan ucapan syukur dan semakin mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembahlah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang diberi kesempatan untuk memasuki sebuah ujian. Ada yang namanya ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional, ujian kenaikan kelas. Itu bagi para siswa. Demikian juga jenis-jenis kehidupan dalam kehidupan kita. Ujian adalah hal yang wajar, bahkan keharusan bagi orang yang mau bertumbuh, naik kelas, panggilan yang lebih tinggi, dan kapasitas yang lebih luas. Dan Allah berkuasa atas kehidupan umat-Nya. Di sini kita melihat kepribadian Ayub. Ayub hidup saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, baik dalam keadaan makmur maupun mengalami bencana. Ayub tetap saleh dan jujur. Kemakmuran Ayub dijelaskan di sini memiliki domba kambing 7.000, unta 3.000, lembu 500, keledai betina 500. Budaknya sangat besar jumlahnya, rumah, tanah, dan sebagainya. Mempunyai anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Keluarga yang lengkap dan sempurna. Ayub adalah seorang pengembara semi-nomad yang memiliki pertanian yang sangat luas pada zamannya. Tanah miliknya menjadi sasaran suku-suku dan merampoknya. Dan dari sinilah dimulai sebuah pengujian bagi Ayub yang dilakukan oleh Allah. Pertama, iblis menentang Allah untuk menguji Ayub. Maka terjadilah perubahan yang tragis dari yang kaya raya menjadi miskin, kesakitan, dan dikuasai kemiskinan serta kesendirian. Allah setuju Ayub dicobai. Rasa percaya Allah terhadap Ayub dipertaruhkan dalam hal ini, terutama iman Ayub. Iblis hanya sebagai pihak yang mengganggu hubungan Allah dengan Ayub. Tuhanlah, Allah lah yang berdaulat atas kehidupan Ayub. Di sini kita melihat bahwa pencobaan di awal kitab Ayub bertujuan untuk menentukan kualitas iman Ayub di masa yang akan datang. Dan pada akhirnya Ayub penyerahan total kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah membuat Ayub bertahan dan menang. Ayub adalah teladan bagi orang-orang yang mau belajar tentang kebahagiaan dan penderitaan. Allah Maha Penyayang yang senantiasa siap merangkul anak-anaknya. Ayub memperlihatkan kepada kita bahwa ia tetap memelihara hati nuraninya yang bersih sampai pada akhir hidupnya, sekalipun penderitaan bertubi-tubi itu menyerangnya. Dalam hal ini kita melihat Ayub adalah seorang imam keluarga yang menjalankan perannya dengan baik. Ia berdoa bagi keluarganya, ia menguduskan anak-anaknya, dan ia mempersembahkan kurban bagi dirinya, juga bagi anggota keluarganya.
Dalam hal ini kita melihat kesetiaan Ayub. Tapi juga dalam hal ini kita melihat kegigihan iblis dalam pelayanan dan kesaksiannya. Satu hal Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya memberikan rekomendasi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mencontoh iblis. Hanya satu hal dalam hal ini, yaitu kesetiaan iblis untuk bekerja. Iblis itu rajin bekerja, berjalan keliling non-stop dan tidak pernah berhenti atau cuti, memantau orang-orang percaya, sehingga Petrus katakan, lawanmu adalah iblis yang berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu, lawanlah dia dengan iman. Ya, Ayub hidup dalam kelimpahan. Karena apa? Karena Tuhan memberkati Ayub. Karena Tuhan memberikan pagar perlindungan bagi Ayub. Dalam hal ini kita harus memahami ada berkat Tuhan dan ada perlindungan Tuhan, dan ini harus hadir dalam kebersamaannya. Itu sebabnya Tuhan memberkati Ayub dan ia hidup dalam kelimpahan. Disinilah kita harus memikirkan, merindukan, carilah, milikilah sumbernya, bukan berkatnya. Alasan-alasan orang beribadah kepada Tuhan untuk apa? Alasan kita menyembah Tuhan untuk apa? Beribadah karena diberkati, no problem. Menyembah karena semua baik-baik. Menyembah karena semuanya lancar. Atau sebaliknya, tidak menyembah, tidak beribadah karena ada pergumulan. Atau juga beribadah, menyembah supaya diberkati, supaya disembuhkan, supaya mengalami damai. Beribadah meskipun atau walaupun. Inilah yang dimiliki oleh hati Ayub. Ada ungkapan yang mengatakan demikian dari mysticism Sufi Persia. Kalau saudara menyembah atau saudara beribadah karena takut masuk neraka, maka saya akan siram neraka itu dengan air samudera. Kalau saudara beribadah karena supaya masuk surga, maka akan saya bakar surga itu dengan api neraka. Jadi beribadahlah, berdoalah, sembahyanglah, bukan karena takut masuk neraka, bukan supaya masuk surga, tapi karena cinta saudara kepada Allah, cinta saudara kepada Tuhan. Beribadah itu karena saudara itu mencintai Tuhan. Dalam hal inilah kita dapat menemukan kepribadian Ayub. Baik waktu kaya, baik waktu tidak mendapatkan apa-apa, dalam kemiskinan, kesendirian, Ayub tetap setia. Baik waktu tidak mendapatkan apa-apa, Ayub tetap bersyukur. Sehingga dia menyimpulkan perjalanan kehidupannya, perjalanan imannya, perjalanan karyanya. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, aku tetap mencintainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah ujian surgawi Ayub. Dan kadangkala juga diberikan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap setia dan meyakini bahwa Tuhanlah Sang Empunya segala sesuatunya. Segala sesuatunya dipercayakan kepada kita. Sesungguhnya kita tidak memiliki, tapi yang memiliki adalah Tuhan. Kita adalah para penata layanannya yang mengusahakan, juga yang memelihara, juga yang membagikan milik Tuhan bagi sesama umat manusia. Itu sebabnya carilah berkat, carilah sumber berkatnya, bukan berkatnya. Tatkala kita mencari sumber berkat, maka kita akan mendapat berkat. Dan sumber berkat itu adalah Dia, Allah, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh melihat teladan Ayub yang setia di dalam mengiring Engkau.
baik waktu saat Engkau memberkati secara melimpah-limpah, waktu dalam penjagaan, pelindungan, dan pemeliharaanmu, juga pada waktu mengalami kesesakan, penderitaan, dan kesukaran, bahkan di dalam kemiskinannya, Ayub tetap percaya pada Tuhan, dan tetap setia pada Tuhan, sehingga dia menyimpulkan, Engkaulah sang pemilik, dan Engkau juga yang mengambil, maka terpujilah namamu, karena Engkau Tuhan adalah setia. Biarlah Engkau Tuhan terus menolong kami, juga dalam setiap pergumulan-pergumulan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Biarlah kami juga tetap menempatkan Engkau adalah sumber segala anugerah, pertolongan bagi kami, penghiburan bagi kami, dan juga sumber berkat bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat dan umat-Mu yang mengalami penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Engkau juga meneguhkan dan menguatkan mereka, agar mereka juga tetap setia di dalam Engkau. Terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap di rumah, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan jangan lupa tetap berdoa, berserah pada Tuhan. Dia pelihara saudara dan juga melindungi saudara. Selamat berkarya dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.